Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Alhamdulillah ceria semua. Walaupun sudah sore, Ibu selalu menyampaikan atau mengucapkan salam selamat pagi. Supaya apa? Supaya kita merasa selalu pagi, sehingga kita tetap bersemangat. Ya. Oke. Hari ini Ibu ingin bertanya kepada kalian nih, apa semua sehat? Sehat, Ibu. Sehat, Ibu. Sehat, semangat sehat ya, semangat sehat. Selamat. Ada yang tidak masuk nggak ini temannya? Adik Semua, Bu. semuanya, Bu. Ada yang semua izin ya. tadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Bu Ani absen dulu sebentar ya. Taha. Hadir, Bu. Alfia. Hadir, Bu. Farida. Selalu hadir. Ya. Stefanus. Hadir, Bu. Oke, Prankundi. Prankundi kemana ini? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Masih bersuara, Prankundi. Nggak ngantuk kan? Anti. Hadir, Bu. Sri, mana Sri? Masih di sini, Ibu. Alhamdulillah. Ternyata masih ada semua hadir semua ya. Hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur ya. Masih bersama dengan Ibu yang paling cantik yaitu Ani Karyati. Oke. Kita lanjut ke materinya. Kita akan sebelumnya tentang kompetensi dasar yang akan Ibu sampaikan. KD-nya 3.6 menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur dan juga menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur yaitu keterampilan di 4.6. Oke, indikatornya, kemudian tujuan pembelajaran. Nah, ini yang perlu ya. Setiap kali kita akan belajar kita harus tahu tuh tujuannya apa. Nah, supaya tidak sia-sia ya. Supaya tidak ada yang merasa bahwa wah, sehari ini tidak belajar nih ya, tapi ini ada tujuannya ya. Yang pertama, menentukan data ya, rangkaian kegiatan. Kemudian yang kedua, merancang kerangka teks prosedur. Yang ketiga, mengembangkannya kerangka teks prosedur dengan memperhatikan struktur tadi dan juga kebahasaan secara tulis dengan tepat dan penuh tanggung jawab. Nah, hari ini aspek penilaiannya tetap ada. Itu sikap sosial, pengetahuannya ada tes tulis, kemudian ada pengamatan pada saat diskusi, dan keterampilan yaitu menulis, ya, menyusun teks prosedur, terakhir presentasi. Pastinya ya, harus bisa semangat semua untuk berbicara maju ke depan, tampil berani, ya. Nah, kemudian materi kita hari ini tentang struktur teks prosedur, kebahasaan teks prosedur, menulis teks prosedur. Nanti temanya mencuci tangan dengan benar. Baik. Nah, ini ada semua pada lihat anak-anak semua, yaitu ada beberapa gambar yang Ibu tampilkan. Nah, silakan diperhatikan ada gambar apa saja. Ada yang pertama nih, perhatikan nih. Nah, ini gambar apa? Ada yang tahu? Halo. Kuman, Ibu. Gambar cuci tangan. Gambar gurita. Itu simbolnya kuman, Ibu. Simbolnya kuman. Ya, bagus. Siapa tadi yang menjawab ya? Siapa yang menjawab ya? Halo. Halo, Taha. Oke. Kemudian yang kedua, gambar kedua ini tentang apa? Pakai masker. Pakai masker. Siapa yang pakai masker? Seorang perempuan. Ya, perempuan. Nah, apa hanya perempuan yang boleh pakai masker? Tidak, Ibu. Tidak, laki-laki juga. Nah, siapa yang tahu fungsinya masker apa? Ada yang tahu? Ada Bu Melindungi Guru. pernafasan, Ibu.
melindungi pernapasan. Pintar, Sri, hebat deh bisa menjawab pertanyaan itu tentang fungsinya daripada masker ya. Apalagi pada musim pandemi begini ya, lagi banyak yang sakit. Nah, termasuk harus kita lebih bisa menjaga diri ya, menjaga diri kita dari segala macam gangguan di luar sana. Nah, yang ketiga, siapa yang tahu? Gambar apa ini? Mencuci tangan, Ibu. Pakai Pakai sabun, Ibu, di bawah air yang mengalir. Iya, pinter Maimunah, mencuci tangan dengan air yang mengalir. Nah, kemudian yang keempat, gambar apa, Taha? Itu gambar lemon. Hah? Gambar Jeruk. lemon? Jeruk. Gambar jeruk. Wah, iya jeruk lemon ya. Nah, gambar jeruk lemon ada di sini. Siapa yang bisa tambahkan selain jeruk lemon? Farida? Sabun Ibu. Oh, sabun. Iya, Sri. Pinter, sabun. Jadi bukan es jeruk ya, Taha ya, tapi sabun. Sabun lemon Ibu, ya. saya kira itu sirup lemon, Bu. Iya, saya kira juga tadi sirup. Saya Bu. kira itu sama madu. Iya, Iya, Bu, pada enak lapar banget ya. kayaknya. Apalagi tambahnya es. Wah, siang-siang begini udah nggak ngantuk lagi kita ya. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima, ada gambar apa? Puskesmas. Gambar apa? Puskesmas. Iya, jadi dari beberapa gambar ini nanti kita akan membuat sesuatu. Apakah itu? Nah, di sini ada pertanyaan yang paling mendasar. Nah, ini pertanyaan dari Bu An ini nanti kita akan jawab. Tapi sebelum kita menjawab semua ini, kita berdoa dulu ya, supaya kalian bisa semua menjawab dan nanti akan mendapat hadiah dari Bu Ani. Oke? Ada hadiahnya loh. Ya. Oke, sekarang kita berdoa dulu. Dipimpin. Siapa yang bisa pimpin doa ya? Taha bisa? Bisa, Bu. Oh iya. Yuk kita berdoa dulu. Silakan. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah baca doa. Insya Allah apa yang kita akan kerjakan hari ini membawa berkah. Apa yang kita kerjakan hari ini baik menulis maupun belajar bahkan bersilaturahmi dengan sesama teman di sekolah atau di kelas ini itu akan sangat bermanfaat buat kita. Baik, tanggung jawab sebagai pelajar adalah belajar, maka kita harus bersiap untuk belajar ya. Oke. Pertanyaannya yang akan mendapat hadiah dari Bu Ani sebuah pulpen nih, pulpen yang pulpen wasiat dari Bu Ani. Nah, siapa yang bisa nyanyi? Bagaimana membuat teks prosedur yang informatif dari gambar di bawah ini yang ada 5 ini? Yuk, siapa yang bisa jawab akan dapat hadiah dari Bu Ani. Ayo, silakan angkat tangan. Angkat tangan yang bisa menjawab. Apa yang akan dengan gambar ini? Apa yang akan terjadi dengan Iya, gambar Bu. ini? Oh iya, silakan Maimunah. Ayo. Ya. Maimunah, yuk. Kalau menurut pendapat saya, Bu, ini nanti teks prosedurnya cara mencuci tangan yang benar mungkin, Bu ya. Ah, betul sekali. Ya. Nah, cara mencuci tangan yang benar. Nah, itu betul sekali buat Maimunah. Oke, hadiahnya buat Maimunah. Tepuk tangan dong buat Maimunah. Terima kasih, Bu. Dari Bu Ani. Terima kasih. Oke. Baik. Nah, mau Anti boleh. Nah, sekarang kira-kira kalau menurut Anti bagaimana kita membuat teks prosedur sesuai dengan informasi di bawah ini? Yuk, seperti apa? Anti, suaranya belum kedengar sayang. Lantangnya, Bu. Iya, ayo Anti. Ya. Kira-kira bagaimana langkah-langkahnya untuk membuat teks prosedur sesuai dengan gambar di bawah ini? Ini membuat jeruk lemon menjadi hand sanitizer ya, Kak Bu.
Dicampur dengan sabun. Terus? Ada lagi? Yang membuat. Ya, terus gimana lagi? Nanti dicampur sabun dengan lemonnya. Kemudian ditambahkan air. Gitu, Kak, Bu? Oh ya. Ya, menjadi... Jadi Anti mendefinisikan cara membuat sabun ya? Ya. Iya, cara membuat sabun. Nah, di sini teks prosedurnya secara keseluruhan ya Anti, maaf. Jadi Anti belum bisa dapat, Anda belum beruntung, belum bisa dapat pulpen ajaib dari Bu Ani ya. Oke, ini secara keseluruhan untuk membuat teks prosedurnya. Ada yang lain? Ayo, pulpennya masih ada satu lagi. Ayo siapa? Siapa angkat tangan? Saya, Membuat Bu. teks prosedur. Ya, silakan Taha. Itu keseluruhan, Bu ya. Ya, secara keseluruhan. Itu adalah bagaimana cara kita untuk menjaga atau terhindar dari virus atau penyakit. Salah satunya adalah mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Oke, hebat. Tepuk tangan dong buat Taha. Iya, ini pulpen ajaib dari Bu Ani buat Taha yang paling hebat. Nah teman-teman semua, ini memang cara mencuci tangan ya, dari kita menjaga kebersihan, maka kita akan mendapatkan hidup yang sehat. Ya, maka dari itu kita harus bisa melaksanakan atau membuat teks prosedur ini sehingga kita bisa memberitahu banyak orang agar kita bisa mengikuti atau melaksanakan hidup sehat ya. Nah, kemudian ada video sebenarnya yang ingin Ibu sampaikan, Ibu tayangkan di sini. Nah, yaitu tentang mencuci tangan dengan benar. Mau lihat nggak? Mau lihat apa enggak? Kalau enggak juga nggak apa-apa sih. Ibu tidak akan tayangkan. Atau sudah pada tahu semua? Mau. Mau ya? Oh iya, ya sudah. Kalau mau, coba Ibu tampilkan. Oh, ini masih rapat ini karena Bella sudah rapat. Kan. Ternyata tidak bisa ini teman-teman. Nah, untuk videonya sama dengan yang lain tidak bisa menampilkan video. Baiklah, kalau tidak tampilkan tidak apa-apa ya, karena tadi sudah ada gambar. Ya kita lanjutkan ya. Nah, itu tadi. Sekarang kita akan masuk kepada materi yang sudah pernah kita pelajari, yaitu tentang KD 3.6 struktur teks prosedur. Nah, ini dia struktur teks prosedur. Ada pendahuluan yang berisi tentang tujuan teks, kemudian alat dan bahan, langkah-langkah dan penutup. Ya, Ibu hanya mereview ulang, ya. Oke, mereview ulang. Baik. Sekarang Ibu mau tanya deh kepada teman-teman semua di sini, ya. Siapa yang sudah pernah menganalisis atau menelaah struktur teks prosedur? Ada yang sudah pernah? Pasti ya, karena itu pertemuan minggu lalu ya, kita sudah memahami ini struktur teks prosedur, ya. Kemudian ada kaidah kebahasaan. Nah, siapa yang tahu kaidah kebahasaan apa saja yang terdapat dalam teks prosedur? Sebelum Ibu tampilkan, Prakudi? Halo? Halo? Ya, Bu. Prakundi? Iya, Bu. Iya. Prakundi tidur, Bu. Main game ini dia itu, Boleh Bu, ke belakang tadi dulu deh. malam. Boleh keluar dulu, cuci muka, ngopi-ngopi mungkin ya. Jangan kalau ngopi. Cuci muka boleh deh. Cari udara segar, lihat yang hijau-hijau di luar. Sebentar aja, tapi 5 menit Ibu kasih waktu ya. Prakundi boleh deh, ya. Nah, sekarang mana Gemi ya? Ibu belum dengar suara Gemi? Gem? Sakit gigi, Bu. Sakit gigi. Baik, Bu. Tadi ada gangguan. Oh, lagi ada gangguan ya, Gemi ya. Mohon Gemi, maaf, sebelum- terkeluar Zoom. Oh, terkeluar Zoom ya sudah, Ibu pahami. Ya.
Nanti lebih perhatikan lagi ya, supaya bisa Ibu berikan pertanyaan dan Gemi juga bisa menjawabnya. Oke, ayo yang tadi, siapa yang sudah tahu kaidah kebahasaan apa saja yang ada dalam teks prosedur? Ayo, Sri. Angkat tangan yang tahu. Ada Halo, kata kerja Mas mungkin, Anang. Bu. Perintah, Bu. Ya, Iya, kalimat perintah. berita, Kata kerja. kata kerja, Kalimat perintah, Bu. Kalimat perintah, Kalimat Bu. perintah. Iya, kalimat perintah. Baik. Nah, ada kalimat perintah. Kemudian ada kalimat apa lagi? Halo? Saran mungkin, Bu. Ya, betul. Ya, kalimat saran. Nah, Sunardi, mana Sunardi? Ada kalimat apa saja? Ayo. Sebelum kita tayangkan nih. Kalimat aktif dan kalimat pasif, Bu. Ada nggak ya nanti kalimat aktif atau pasif? Ya, ayo. Ada. Ada lagi yang lain? Baik, sudah ya. Sudah semua, wah aktif semua, hebat-hebat ini ya. Nah, Ibu ya, kita lihat ada kaidah kebahasaan. Itu apa? Ini sudah kita pelajari juga ya. Kita lihat masih. Nah, ada kalimat perintah. Tadi ya sudah ada disampaikan oleh Pak Kuning juga kalimat perintah, kalimat larangan, kemudian ada kalimat saran, ada kalimat pelesapan, juga kalimat ukuran. Nah, ada yang masih ingat ini? Kalimat pelesapan nih. Banyak kayaknya yang masih yang lupa ini kalimat pelesapan. Ayo. Lupa, Bu. Iya, lupa. Ini pasti banyak yang lupa. Kalau kalimat perintah udah biasa, kalimat larangan sudah biasa, ya. Tapi kalimat pelesapan banyak yang belum biasa mendengar ya, bahwa ada dalam satu kalimat yang terlalu banyak diulang, maka itu akan melesat menjadi satu. Nah, ya, itu kita sudah bahas sebenarnya minggu lalu ya, teman-teman semua ya. Oke. Nah, selanjutnya pertemuan yang akan kita bahas hari ini, yang akan kita kerjakan hari ini, yang akan kita nilai juga, yang akan Ibu nilai hari ini yaitu langkah-langkah menulis teks prosedur. Nah, siapa yang tahu apa saja langkah-langkahnya menulis teks prosedur? Anti? Anti belum tahu ya? Buat judul dulu, Bu. Ya? Buat judul dulu. Oh, buat judul. Kenapa harus judul dulu, Anti? Alfi, Bu. Alfi, Bu. Oh, Alfi. Iya, maaf. Alfi, kenapa harus judul dulu yang dibuat? Biar agar tahu arahnya mau membuat langkah-langkah apa, Bu. Oh, gitu. Jadi judul dulu ya, supaya tahu langkah-langkah apa yang akan ditulis. Jadi lebih terarah gitu ya. Nah, tapi boleh nggak bikin langkah-langkah dulu? Baru judulnya terakhir. Boleh, Bu. boleh. Bu. Kalau Boleh. tujuan, Bu, gimana, Bu? Kalau tujuan, ya, kalau tujuannya jelas, maka akan lebih memudahkan kita untuk menuliskan langkah-langkahnya ya, Sri ya. Betul, Iya, Bu, boleh. gitu. Ya, ya. Tapi nanti kita lihat yang mana yang benar. Nah, ya. Dan Kemudian topik. apalagi, Taha? Langkah-langkah Langkah-langkah menulis teks prosedur. menentukan topiknya, Bu. Oh iya, menentukan topiknya. Kira-kira topiknya apa tuh? Taha lebih suka topik apa nih? Menulis teks prosedur. Ada 3 jenis, ya. Ada melakukan, membuat, dan juga satu lagi apa? Memainkan. Nah, Memainkan, yang mana Bu. nih? Memainkan layang-layang untuk Taha, untuk Taha. Masa layang-layang dimainkan? Iya. Iya. Farida suka main layang-layang nggak? Jujur suka. Oh, alhamdulillah suka. Sama Ibu juga suka loh. Nah, tapi Ibu nggak bisa ya main layang-layang, kayaknya berat banget. Nah, lanjut ya. Kita akan lihat langkah-langkah menulis teks prosedurnya itu ada apa saja. Nah, ini dia langkah-langkah menulis teks prosedur. Bagus tadi ya. Tahap sudah juga menyampaikan. Yang pertama menentukan topik. Ya, judul juga bisa ditentukan di sini. Tapi nanti di langkah keempat bisa terakhir ya. Boleh juga sih yang di langkah pertama boleh ya, boleh. Tapi kalau dari urutannya bisa dari di terakhir. Topik dulu apa dulu yang kita mau bahas ya. Kemudian kita harus mengumpulkan datanya dulu ya. Data apa saja yang akan kita
lakukan ya, atau apa yang kita buat, apa yang akan kita mainkan. Nah, kemudian membuat kerangka ya, membuat kerangka mulai dari tujuannya, alat dan bahannya, langkah-langkahnya, sampai saran penyajian atau saran daripada pembuatan atau menulis teks prosedur tersebut ya. Yang keempat ada membuat judul teks ya. Nah, itu baru boleh membuat judul. Di awal juga boleh sih, nggak masalah ya. Kemudian yang terakhir, nah ini mengembangkan kerangka menjadi teks prosedur yang utuh ya. Jadi tidak ada yang terlewatkan ya, sesuai dengan strukturnya tadi ya kan. Ada tujuan, pendahuluan, tujuan, kemudian alat dan bahannya, langkah-langkah serta penutup. Nah, setelah kita mengetahui tadi langkah-langkahnya, materinya kalian sudah paham, ada tugas buat kalian ya. Tugas kelompok, nggak usah mandiri deh, kelompok aja biar seru ya. Kemudian di tugas kelompok ini kalian akan ngapain ya? Kalian apa yang akan kalian lakukan? Ibu bagi dulu ya kelompoknya. Siap? Halo, siap? Siap, Ibu, siap. Siap ya, kelompok 1. Siap. Iya, kelompok 1 nanti kalau ada yang nggak setuju nggak apa-apa, boleh angkat tangan tidak setuju ya. Oke, ada Alvia, Sri, Estefanus dan Taha kelompok 1. Kemudian kelompok 2 ada Gemi, Prasidi, dan Farida. Kelompok 3 Anti, Maimunah dan Sunarti. Ada yang lewat nggak? Ada yang belum Ibu masukkan kelompok? Sudah, Bu, sudah. Sudah semua ya, alhamdulillah. Nih, ada langkah-langkah kegiatannya hari ini ya. Itu kalian harus bisa memperhatikan gambar di samping. Gambar apa itu ya? Kemudian buatlah teks prosedur berdasarkan gambar tersebut dengan struktur dan kebahasaan secara runtut dan sistematis ya. Kemudian yang ketiga, susunlah kartu kalimat tentang langkah-langkah mencuci tangan dengan benar. Lanjutkan ya teman-teman, ini tugas kelompoknya ya. Ada langkah-langkah kegiatan, jadi kalian harus lihat di gambar di samping ini ya, tentang apa ya. Kemudian buatlah teks prosedur berdasarkan gambar tersebut dengan struktur dan kebahasaan ya secara runtut dan sistematis. Kemudian supaya mudah ya, Ibu sudah buatkan kartu kalimat, nanti kalian tinggal menyusun. Jadi susunlah kartu kalimat tentang langkah-langkah mencuci tangan dengan benar sesuai struktur teks prosedur secara runtut dan sistematis. Nah, ini sudah ya? Sudah paham ya tentang langkah-langkahnya? Halo? Sudah paham? Ya, Bu, sudah Bu Guru. Nah, ya. Jadi nanti Sudah, Ibu Bu. sudah siapkan ini apa namanya? Media kartu kalimatnya ya. Ini Ibu bagikan secara acak ya. Ibu bagikan kepada kalian. Kemudian kalian susun di dalam LKPD-nya ya. Tuliskan nama kelompoknya siapa saja. Kemudian tentukan di sini pendahuluan atau tujuannya yang mana, alat dan bahannya, langkah-langkahnya bagaimana, kemudian penutup dan saran. Ya, sudah siap semuanya? Sudah? Nanti setelah kalian mengerjakan ini, kalian akan presentasi ya. Presentasi masing-masing kelompok. Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Kita kan ada 12 siswa ya, 12 orang. Jadi kelompok 1 ada Alvia, Sri, Estefanus dan Taha. Kelompok 2 Gemi, Prangkudi, Dainuri dan Farida. Kelompok 4 kelompok 3 ya. Kelompok 3 Anti, Maimunah sama Sunardi ya, dan Sunardi tadi ya. Ada yang belum Ibu masukkan dalam kelompok? Halo. Sudah, Ibu. Sudah semua, Bu. Silakan kalian mengerjakan sesuai dengan yang Ibu sampaikan tadi ya. Ini LKPD-nya Ibu bagikan. Oke, Ibu beri waktu hanya tinggal 15 menit, 10 menit untuk mengerjakan, kemudian 10 menit untuk presentasi. Ya. Oke, dimulai waktunya dari sekarang. Teng teng. Teng teng. Ayo, silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Alhamdulillah, Bu, udah selesai, Bu, kami. Alhamdulillah. Sudah, Bu. Kelompok 2 sudah selesai. Udah. Terus kelompok 3? Sudah? Nah, Oke. Sudah. Kelompok 1? Kelompok 1 sudah? Sudah, Bu. Oke, sudah. Nah, kalau sudah selesai,
siapa yang maju ke depan untuk presentasi? Kelompok mana yang dulu? Nanti Kelompok satu, Bu. kelompok lain yang tidak maju menanggapi, ya, dan bisa memberi nilai berapa nilainya, tepat atau tidak, ya. Jadi nilainya bisa kalau tepat udah sesuai dengan strukturnya bisa 4, kemudian kalau belum sesuai ada 3, kalau masih sesuai tapi tidak urut berarti 2, ya. Kalau masih tidak bisa atau masih acak belum sesuai kasih nilai 1, ya. Oke, silakan maju ke depan kelompok 1. Mama Alfia. Nanti yang menanggapi kelompok 2 ya. Kelompoknya Gemi, ya. Oke, silakan kelompok 1 Alfia. Alfia, Sri, Estefanus dan Taha. Stefanus, Bu, yang mewakili, Bu. Oke, mana Estefanus? Stefanus yang mewakili, Bu. Estefanus jangan malu-malu. Estefanus ada gangguan jaringan, Bu. Oh, Ya Bu, selesai Bu, sudah tadi. Alfia. ya. Kelompok 1 sudah? Oke, tepuk tangan dong buat kelompok 1 yang sudah tampil. Iya. Kelompok 1 sudah tampil. Sekarang kelompok 2. Silahkan ditanggapi. Dainuri, silahkan ditanggapi. Bagaimana penampilan atau dari susunannya tadi sudah tepat atau tidak? Ya, silakan. Wah, kalau menurut kelompok kami Bu, sudah tepat dan bagus. Wah, bagus ya. Sudah tepuk tangan dong kelompok 1. Ya, kelompok 1 sudah bagus. Kelompok 2? Bagaimana kelompok 2? Maju. Kelompok 3 dulu deh. Kelompok 3. Ya, kelompok 3 ada Anti, Maimuna dan Sunardi. Ayo. Ya, Ibu Ani. Ya, silakan presentasi. Bu Maimuna silakan, Mai. Ya, sudah ya. Oke, tepuk tangan dong buat kelompok 3. Iya. Hebat. Iya, yo kelompok 1 silakan menanggapi kelompok 3. Bagaimana sebenarnya? Bagus sekali, Bu. Ya, bagus ya. Sesuai ya? Sudah tepat sesuai dengan strukturnya, Oh, Bu. ya. Baik, terima kasih. Itu tadi sudah kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 sudah maju ke depan. Itu penilaian dari teman kalian. Nah, sekarang ada penilaian dari Ibu, ya. Ibu akan berikan penilaian. Kelompok 1, ya kelompok 1 sudah sesuai strukturnya, ada tujuan, kemudian ada bahan sudah tepat, langkah-langkahnya sudah sesuai, juga ada sarannya. Nah, kelompok 2. Nah, ini kelompok 2 masih ada yang kurang nih. Ya, kelompok 1 tadi Bu Ani kasih nilai 100. Tepuk tangan dong. Nilainya 4. Ya. Kemudian kelompok 2. Wah, masih ada yang salah langkah-langkahnya. Masih ada yang belum sesuai ya, kelompok 2. Berarti ada satu kata kalimat yang salah ya. Harusnya dia nomor 1 dijadikan nomor 3. Berarti kurang tepat. Nilainya 3. Jadi konversinya 80 buat kelompok 2. Oke, tepuk tangan. Ya, baik. Untuk kelompok 2 ada hadiah dari Ibu ya. Sebuah kalung ya. Nah, sebuah kalung cantik ya. Sebuah kalung cantik ini gantungan kunci ini ya. Oh, bukan kalung ya, gantungan kunci buat kelompok 2. Kelompok 1 ya. Nah, kelompok 2 nanti dapat hadiah juga walaupun tidak dapat nilai 100 ya. Baik, itu tadi anak-anakku sekalian. Masih ya anak-anak sekalian, maaf ya. Harusnya anak-anak saja ya, nggak pakai sekalian. Dan tadi kita sudah presentasi, sudah maju ke depan semua. Yang terakhir, nah yang terakhir sebelum kita pulang ya, sebelum kita berdoa, Ibu ingin bertanya tentang pelajaran hari ini ya. Apa yang bisa kalian dapatkan dari pelajaran hari ini? Ayo, siapa yang bisa menyampaikan? Gemi, apa yang bisa kamu pelajari hari ini? Halo Gemi. Ada pembelajaran hari ini yang saya pahami karena tadi saya keluar dari Zoom, Bu, gangguan gitu. sinyal. Jadi yang sebelum keluar dari Zoom ya Ibu membahas tentang teks prosedur itu aja. Selainnya itu saya terkeluar dari Zoom tadi ada gangguan sinyal. Oke, bagus Gemi ya. Bapak walaupun saya ada tes prosedur ya. Kemudian Bu Ani. bagaimana kalian menulis yang benar tadi secara berkelompok? Ya, Anti, ada yang mau disampaikan? Ya, tadi yang saya pahami itu langkah-langkah menulis teks prosedur.
Iya, Bu bagus Ani. langkah tes prosedur. Ya, hebat ya. Buat Anti. Kemudian, apa yang kalian rasakan saat belajar bersama tadi? Ayo, siapa yang bisa? Senang. Tapi teman ada yang nggak mau kerja, Bu, di kelompok. Ada yang nggak mau kerja? Ada yang nggak mau kerja ya? Oh, nggak apa-apa. Ibu tahu siapa yang tidak mengerjakan dan siapa yang mengerjakan. Pasti nanti nilainya berbeda ya. Iya. Ya, Estefanus jangan keluar terus. Ayo, Estefanus ya, jangan keluar terus ya. Oke. Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar banyak ya. Selain kita belajar menulis, kemudian kita juga belajar tentang bekerja sama, belajar bertanggung jawab ya. Itu juga sangat berharga buat kita ya. Nah, untuk masa depan kita juga nantinya ya. Baik, ya kita akhiri ya pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yuk kita berdoa ya. Tadi Taha ya. Sekarang buat Estefanus supaya tidak keluar kelas terus ya. Silahkan yuk kita pimpin temannya berdoa kita pulang ya. Oke, siap? Oke, Estefanus silakan baca doa. Baik, Bu. Sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, baiklah kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Estefanus sudah memimpin temannya berdoa. Terima kasih. Demikian dari Ibu Ani. Kita jumpa lagi pertemuan minggu depan ya. Kita akan membahas tentang materi baru yaitu tentang menulis surat pribadi dan dinas ya. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat sore, Ibu. Selamat sore. Ya, Baik. oke, Terima baik. kasih. Silakan Pak Yusak. Saya Kacau. langsung pada orientasi tadi apa? Gimana Bu Iya, orientasinya? Ya, Pak. Yang disampaikan tadi gimana orientasinya? Pertanyaan, Pak. Pertanyaannya apa? Bagaimana menulis teks prosedur Ya. teks secara informatif melalui gambar yang saya sampaikan. Ya, itu kalau bagaimana menulis teks prosedur itu pertanyaan isi pelajarannya kan. Tapi bagaimana orang untuk menjawab pertanyaan yang dengan menjawab itu dia harus belajar tentang teks prosedur gitu. Maksudnya bukan pertanyaan itu sebagai memicu orang untuk belajar, bukan. Tapi bagaimana dengan pertanyaan yang bisa menjawab menjawab kalau dia menguasai teks prosedur itu yang bagus tentu ya. Oke, terus yang mengakhiri tadi. Tadi ada yang setelah disuruh di LKPD disuruh mengisi LKPD ya? Nah. Ya, Pak. Ya, oke. Oke, terus mengakhiri tadi dengan refleksinya gimana refleksinya? Refleksinya apa yang kalian pelajari hari ini, kemudian bagaimana belajar apa yang Pak. Bagaimana apa yang kalian rasakan? Bagaimana belajar menulis bersama tadi gitu, Pak? Ya, refleksi itu hanya untuk melihat apakah dikuasai apa tidak. Kalau tidak dikuasai, mana yang tidak dikuasai, yang mana yang harus dibenahi. Dan refleksi itu kepentingan guru, ya, bukan kepentingan siswa. Jadi kita betul-betul minta kepada siswa untuk memberikan komentar tentang presentasi itu. Begitu. Jadi bukan bagaimana tadi ini penjelasannya, apakah terlalu cepat, apakah ada yang materi yang tidak dikuasai, materi yang
membingungkan, itu yang harus disampaikan. Tujuannya adalah untuk tindak lanjut berikutnya. Begitu, saya kira itu dari saya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Iya, terima kasih Pak Yusak. Ibu Dwi, mohon arahannya Ibu. Ya, terima kasih, masih sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Ya, saya masih mengomentari kepada bagian penggunaan kata-kata baku tidak baku itu masih banyak ya. Ya, pengaruh kebiasaan dari oke, enggak seperti itu. Nah, dia juga banyak sekali ya kebiasaannya. Terus yang kebiasaan enggak apa-apa ya, mungkin ya dikurangi saja. Kata baku keterampilan atau keterampilan Ibu itu juga dijelaskan, diperhatikan ya. Dari bentuknya kan terampil, bukan terampil, tapi terampil itu masih beberapa yang sebetulnya. Jadi penggunaan kata tanya juga diperhatikan Ibu ya, bukan kenapa tapi mengapa, itu sering. Karena nanti kalau supaya anak-anak juga tidak salah siswanya. Penggunaan kata tanya, kemudian evaluasinya tadi apa yang tidak semuanya bisa terlaksana ya evaluasinya Bu ya. Karena waktu itu untuk semuanya Bapak Ibu ya, nanti kalau sudah PPL mudah-mudahan tidak lagi terulang dengan penggunaan kata baku tidak baku ini. Ini kan sudah dilatihkan sekarang, mudah-mudahan nanti di pas sewaktu PPL tidak lagi ditemukan kesalahan-kesalahan yang berlebihan. Betul saja. Mungkin sudah sore Bapak, silakan Pak Yusak, mungkin mau ditutup Bapak habis sudah ini. Ya, baik. Terima kasih